Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vera Ariliana dari program studi PGSD Universitas PGRI Semarang. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang media pembelajaran saya, yaitu lempar koin. Sebelum kita memasuki media pembelajaran, saya akan menjelaskan tentang materi saya, yaitu menghargai berbagai peninggalan sejarah di lingkungan setempat, kabupaten, kota, provinsi, dan cara menjaga kelestariannya. Siapa di sini yang tahu apa itu pengertian dari peninggalan sejarah? Nah, saya akan menjelaskan tentang sejarah terlebih dahulu. Sejarah adalah cerita tentang kehidupan yang benar-benar terjadi di masa lalu. Sedangkan peninggalan sejarah artinya warisan masa lampau yang mempunyai nilai sejarah. Ada banyak bermacam-macam bentuk sejarah, antara lain ada peninggalan sejarah berupa fosil, peralatan dari masa lampau, prasasti, patung, dan bangunan, dan naskah cerita atau hikayat. Nah, siapa yang tahu peninggalan sejarah apa saja yang ada di lingkungan setempat? Saya akan menjelaskan apa saja sih peninggalan sejarah yang ada di lingkungan setempat. Yang pertama ada fosil. Fosil yaitu tulang belulang manusia dan hewan atau tumbuhan yang membatu. Yang tulang belulang dan sisa tumbuhan itu berasal dari masa purba. Contohnya fosil tengkorak manusia purba di Sangiran, Jawa Tengah yang ditemukan oleh Edo Boys. Yang kedua ada candi. Candi adalah bangunan kuno yang terbuat dari susunan batu. Candi ini didirikan sebagai tempat untuk melaksanakan upacara. Contohnya ada Candi Borobudur dan Candi Prambanan. Yang ketiga ada gedung. Gedung adalah salah satu bangunan rumah. Banyak gedung yang mempunyai nilai sejarah. Contohnya Gedung Sumpah Pemuda. Yang keempat ada tempat beribadah. Contoh tempat beribadah yang mempunyai nilai sejarah adalah Masjid Demak, Jawa Tengah. Yang kelima ada benteng. Benteng yaitu bangunan yang dipergunakan untuk mempertahankan diri dari serangan musuh. Benteng-benteng ini yang ada di Indonesia umumnya peninggalan Belanda, Portugis, dan Spanyol. Contohnya ada benteng Portugis yang ada di Jepara, Jawa Tengah. Yang keenam ada istana. Istana di Indonesia banyak yang bernilai sejarah. Misalnya ada Keraton Yogyakarta, Istana Negara, dan Istana Bogor. Yang kelima ada benteng. Benteng yaitu bangunan yang dipergunakan untuk mempertahankan diri dari serangan musuh. Benteng-benteng ini yang ada di Indonesia umumnya peninggalan Belanda, Portugis, dan Spanyol. Contohnya ada benteng Portugis yang ada di Jepara, Jawa Tengah. Yang keenam ada istana. Istana di Indonesia banyak yang bernilai sejarah. Misalnya ada Keraton Yogyakarta, Istana Negara, dan Istana Bogor. Nah, yang ketujuh ada tugu atau monumen adalah suatu bentuk bangunan yang didirikan untuk memperingati suatu peristiwa. Peristiwa itu dianggap penting atau bersejarah, misalnya Monas, Monumen Jogja Kembali. Yang kedelapan ada makam yang mempunyai nilai sejarah adalah tempat dikuburkannya tokoh-tokoh penting dalam sejarah. Misalnya, makam Diponegoro ada di Manado dan makam Bung Karno ada di Blitar. Yang kesembilan adalah arca. Kebanyakan patung atau arca ini berasal dari kerajaan Hindu dan Buddha. Bentuk patung ini bermacam-macam. Ada patung dewa-dewa, ada patung Buddha, ada yang berupa bentuk bintang. Bagaimana sih menghargai peninggalan sejarah? Di sini saya akan menjelaskan beberapa bentuk penghargaan terhadap benda-benda peninggalan sejarah, antara lain merawat dan menjaga benda-benda peninggalan sejarah. Merupakan tugas kita semua, tetapi ada penanggung jawab utamanya adalah dari negara. Cara merawat dan menjaga antara lain sebagai berikut. 1. Menjaga keutuhan benda-benda peninggalan sejarah. Yang kedua, tidak mencoret-coret atau membuat benda itu kotor. Yang ketiga, tidak mengambil dan memperjualbelikan benda-benda peninggalan sejarah sebagai barang antik. Yang keempat, melakukan pemugaran dengan tidak meninggalkan bentuk aslinya. Nah, kalau kita mengunjungi tempat-tempat peninggalan sejarah seperti candi, makam, pahlawan, monumen, dan lain-lain, menggunakan benda-benda peninggalan sejarah yang benar. Nah, di sini saya mempunyai media pembelajaran, yaitu
media lempar koin. Nah, di sini saya mempunyai, ini adalah papan pertanyaan dan ini adalah koin. Di sini juga terdapat papan gambar. Nah, langkah-langkahnya saya tadi sudah menjelaskan materi pendidikan sejarah. Nah, sekarang saya akan membagikan 3-4 kelompok. Nah, perwakilan itu untuk maju ke depan untuk melemparkan koin yang terdapat pada gelas ini. Di sini ada angka 1-8. Setelah perwakilan siswa mendapatkan angka, misalkan kita mendapatkan angka 2. Nah, di sini nanti kita mengambil pertanyaan yang berada di angka 2. Setelah itu, pertanyaan ini didiskusikan bersama kelompoknya masing-masing. Kemudian, setelah mendapatkan jawaban dari diskusi kelompok, kemudian pertanyaan ini dicocokkan pada gambar yang ada di papan gambar ini. Misalkan, ini ada gedung. Museum ini terletak di Jakarta yang bernama Museum Satria Magelang. Nah, ini dicocokkan pada gambar ini. Ya, ini adalah media supaya anak-anak dapat mengerti apa saja peninggalan-peninggalan sejarah yang ada di lingkungan setempat. Nah, sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.